Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas Pak, takut Pak. Wajah siapa yang Anda takutin Ya pada saat Rudiana itu Pak. wajah? Rudiana itu Pak. Kenapa Anda takuti? Ya seram wajahnya. Oh. Dengar tanggal 27 sesudah masuk. Tidak dengar kejadian Aib sih Pak. Apa kejadiannya? Aib katanya digerebek sama warga sekitar karena bawa perempuan di situ Pak. Mendengar Aib digerebek Digerebek. warga sekitar karena membawa perempuan. Ya, Kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari bilangnya ya kemarin lah Pak. Kemarin. Berarti tanggal 26 apa 25 kejadiannya? Ya kurang lebih ya tanggal 25 26, soalnya nggak tanggal juga Pak. Bilangnya kemarin aja Pak gitu Pak. Oke, karena saudara masuknya di tanggal 27 ya. Jadi bilang kemarin. Kemudian apa yang diceritakan Aib? Ya saya bawa perempuan ke sini katanya digerebek sama warga sekitar katanya Pak. Terus saya dipukuli sama warga sekitar. Oke. Kemudian ada lagi yang diceritakan Aib? Tidak ada sih Pak, cuma itu doang. Cuman itu doang, bahwa digerebek sama warga sekitar, lalu malamnya ya, dia nggak ceritakan dipukulin atau di apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Cerita Pak, dipukulin. Apa? Ya cerita di situ dia digerebek, dipukulin juga sama warga sekitar. Ada disebutkan siapa yang memukuli Aib? Tidak Pak. Tidak diceritakan namanya siapa, segala macam. Ini nggak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali yang diceritakan. Oke. Saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8. Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi. Sampai? Setengah 5 kan baru tutup itu Pak. Setengah 5. Terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak, soalnya posisinya kan gerimis Pak, agak gerimis Pak. Gerimis? Iya gerimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang ke rumah Pak. Setengah 9 saudara saksi pulang ke rumah? Ya, kurang lebih. Sebelum pulang ke rumah apa yang saudara saksi lakukan? Ya pada saat itu ya nongkrong di situ Pak, ngopi sama Sesudah jam Sudah setengah tutup. 5 ya, Ya, tutup. sudah tutup, Nah, ya. Oke, apa yang ya ngopi ngerokok di situ Pak, kopi rokok habis ya saya sama Aib beli rokok lah Pak sama kopi. bersama dengan Aib ya? Bersama dengan Berdua saja? Berdua saja Pak. Tidak ada orang lain? Tidak ada. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6? Kurang lebih jam 7 lebih Pak. Jam 7 lebih? Kemana saudara? Ke warung Madura Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya membeli rokok Pak sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, duaan Pak, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di warung Madura? Sebentar Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara Langsung pulang lagi ke cucian Pak. langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali Pak. Berapa jauh kira-kira dari warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada Pak. Kalau saudara berdiri di warung Madura kira-kira melihat ke arah SMP 11 apakah terlihat? Tidak terlihat Pak, apalagi itu malam hari, kondisi lampu gelap. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga Pak, posisinya kan agak menikung Pak. Agak menikung ya? Jadi tidak terlihat ya? Tidak kelihatan dari warung Madura? Iya Pak, tidak. Hebat aja bisa ngelihat Pak. Jadi saudara bersama dengan Aib. Iya. Dari situ saudara kembali ke Cucian mobil Pak. ke tempat cucian mobil. Iya. Lalu ya, saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami Iya, ini betul ya, yang kopiannya masih ada di kami ya. Siap. Ini betul ya. Iya, betul. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi novum ini, majelis yang mulia. Ini supaya bisa dibacakan. Ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dede Riswanto, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, karyawan swasta.
agama Islam, alamat Kampung Ciwalang, RT 2 RW 7 Desa Pangkali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil Steam, tepat jalannya perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aep, Aceng dan Hadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aep. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aep didatangi oleh warga sekitar serta para pemuda sekitar dikarenakan saudara Aceng membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aep mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 saat saya sedang berada di rumah pada malam hari sekitar pukul 7 saya ditelepon oleh saudara Aep, diminta menemani saudara Aep ke Polresta Cirebon. Lalu kemudian saya dijemput saudara Aep dan bertemu Rudiana di halaman Polres Cirebon. Bahwa kemudian sesampai di Polres Cirebon saya bertanya kepada Aep, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian Aep memberitahukan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aep. Dan kemudian Aep mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya. Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana, saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengarahkan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aep. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aep dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aep dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam ruang Polres Cirebon, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruangan Polresta Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di Jalan Perjuangan SMPN 11 Cirebon. Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 dan melakukan pelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar, karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa selanjutnya setelah dilakukannya BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil jadi saksi untuk sidang. Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang. Bahwa saya hanya 1 kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polresta Cirebon dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menanyakan kepada Aep, kenapa memberi kesaksian yang akan memberatkan ke depannya. Kemudian Aep mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah memukuli saya, yang pernah memukuli Aep. Bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang ke rumah saya, lalu saya telepon ke Rudiana memberikan bahwa ada surat panggilan dari pengadilan.
Dan saya menanyakan harus bagaimana, kemudian Rudiana mengatakan sudah tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Saudara diajak AF ya, untuk ke Polres. Ya benar Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Nah, kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aib dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul Pak. Nah, kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara saya telepon ke Rudiana Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana, kata saya ada surat pengadilan dari sidang Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang udah tenang aja, tidak usah datang. tidak usah datang ya. Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini Pak, di pengadilan. Baru di pengadilan. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Ya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak Pak. Saya suruh baca, cuman saya nggak baca Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca. Karena ya kesaksiannya palsu Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu waktu itu. Iya. Saudara menandatangani, betul ya? Betul Pak, menandatangani Pak. Majelis kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali melakukan di BAP? 1 kali di Polres Cirebon, tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September malam hari. Malam hari dengan AF. Dengan AF. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon 1 kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Nggak mungkin dong, CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Tanda tangan saya di Polres. Bukan Pak, beda juga Pak. Agak berbeda tanda tangannya. Ini yang di Polres yang mulia, saya cocokin sama yang surat pernyataan yang Polres yang diakuin sama saudara Dede. Ya, ini yang di Polda yang tidak diakuin sama saudara
saudara Dede yang di Polda. Catat tanda tangan. Ya. Nah. Yap. Majelis, di BAP yang tanggal 2 September di Polres itu setiap lembar bukan di paraf, di tanda tangan. Di tanda tangan. Ini yang diakui diperiksa di Polres. Kami sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui tanda tangan ini di paraf. Tiap lembar ya. Hanya 2 lembar. Dan parafnya tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangannya, mungkin bisa diuji coba tanda tangan asli. Sudah. Nah, jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena betul dia tanda tangan, diakui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan paraf tapi tanda tangan. Tidak di paraf. Dia ketika kami tanya di arti paraf, dia tidak mengerti arti paraf. Dia hanya menandatangan. Jadi ini setiap lembar dia tanda tangan. Jadi BAP di Polda ini adalah kenyataannya dia di paraf dan itu bukan dia parafnya. Itu demikian. Tidak pernah sama sekali Bu. Pada saat itu saya tidak ngerti paraf. Makanya saya tanda tangan semua. Nggak punya saya. Ini mohon dicatatkan di persidangan. Ya, begitu yang mulia. Cukup? Mana bea sumpah? Ada bisa tuh? Nggak ada. Nggak. Kami nggak ketemukan. Kami nggak temukan. Kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya. Ini aneh lagi. Di jaksa ada berkasnya, di kita nggak ada. Kami sudah cek berulang-ulang mulia sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami nggak ada. Kami lanjut ya, yang mulia ya. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Ya. Kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Cuma jangan terlalu kelihatan. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya ngerasa bersalah Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya Pak ya. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak Pak. 2 kali saudara? Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya Tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma Pak. Itu saya karma, saya bilang Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak Pak. Bisa apa yang saya pengen
Asalkan ada uang saya bisa beli Pak. Sedangkan dia di dalam Pak selama 8 tahun bertahan. Saya hormat Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu Pak, saya susah tidur itu Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu Pak kadang memikirkan Pak. Saya melihat ya dipukuli Pak. Kalau itu ada kejadian di Ya, luar biasa ya Anda ya. ada Ya. di keluarga saya itu bagaimana saya mikir Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, udah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu Pak, saya tahu. Sebelum Dan saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu Pak diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf kepada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu? Siap Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia. Mungkin disampaikan dengan Bang Ruli. Oh, kamu dua. Oke, Dede, selamat siang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu 2016, saksi pelapor yaitu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar Pak. Pada saat 31 Agustus saya itu sakit Pak. Dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus katanya kan penangkapan kan Pak. Itu saya tidak ada di kejadian itu Pak. Dan saya tidak masuk kerja, posisi sakit saya Pak.
Begini, saudara saksi, itu adalah rangkaian kronologis yang membuat kasus ini ada. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah tanggal 31 Agustus 2016 benar saudara saksi bertemu dengan Rudiana? Tidak benar, Pak. Anda di mana? Saya di rumah, Pak. Tidak kerja, sakit. Bersama siapa Anda di rumah? Bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Oke, terima kasih. Dari saya itu yang mulia. Baik, saya kembali ke BAP ya. Tadi disampaikan, saudara tadi menyatakan BAP itu dibuat jam berapa? 2 September, Pak. Ya 2 jam. Malam hari, Pak. Nah ini tapi di BAP saudara jam 9 pagi, bagaimana ya? Ya, itu bisa cek di Polres, Pak. Saya datang malam dengan AF. Saya tidak pernah ke Polres pagi hari juga, Pak. Di berkas Izin yang mulia, di putusan 4 ya, berkas perkara putusan 4, bahwa di dalam BAP yang dibuat di Polres Cirebon Kota atas nama Dede Riswanto dituliskan bahwa yang bersangkutan diperiksa pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 jam 9.30 WIB. Kemudian berdasarkan Jumat tanggal berapa tadi? 2 September 2016 yang mulia, Jam 9 ya. jam 9.30, berdasarkan tadi pengakuan daripada saudara Dede yang dinyatakan di dalam surat pernyataan. Bagaimana Dede? Di malam hari, Pak. Itu kan dijemput AF, Pak. Sekitar kurang lebih jam 7 saya dijemput AF, nyampe setengah 8-an kurang lebih. Malam hari itu. Tanggal 2 September iya 2 September, Bu. 2 September. Jam kurang lebih setengah 8 nyampe Polres Kota. 19.30. Setengah 8 malam. Nyampe di Polres setengah 8. Iya, setengah 8, Pak. BAP-nya Di BAP-nya kurang lebih jam 8-an, Pak. 20.00 yang mulia. Ya, ada. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, jadi yang betul adalah saudara di BAP malam ya, Malam hari, Pak. bukan pagi seperti ini ya. Bukan, Pak. Pertanyaan selanjutnya, jangan-jangan saudara datang ke Polres Cirebon itu cuma tanda tangan aja, ininya udah ada BAP-nya. Pas malam hari. Heeh. Malam hari di BAP mah di BAP, Pak. Iya, diketik, langsung diketik, Pak. Nah, BAP. kalau di BAP di BAP saya mau nanya lagi nih. Di dalam BAP saudara yang poin ke 17, Ya. di sini disebutkan pemeriksa memperlihatkan tersangka atas nama Sudirman, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Kliwon, Saka, Hadi Saputra, Eko, Ramadhani, dan kemudian dipertanyakan pada yang diperiksa apakah benar para tersangka tersebut yang melempar batu terhadap kedua korban dan mengejar kedua korban menggunakan sepeda motor. Pertanyaan saya, diperlihatkan nggak nih mereka semua kepada saudara? Diperlihatkan, tapi dengan posisi wajah sudah babak belur, Pak. Oh, jadi saudara melihat bahwa keduanya? Iya. Seperti apa yang saudara lihat? Iya, pokoknya mukanya ya kalau berwujud muka utuh mah sudah tidak berwujud muka utuh, Pak. Udah bengap, darah semua pokoknya, Pak. Coba saya pelan-pelan juga. Foto dilihatkan, Pak. Foto dilihatkan. Dilihatkan. Orangnya? Orangnya tidak. Orangnya apa tidak? Itu yang saya tanya. Sebab di BAP ini diperlihatkan orangnya gitu loh. Tidak Tapi sama sekali.
Iya. Iya, kepada yang bikin BAP ini. Ya, bukan fotonya, orangnya. Iya, tapi faktanya enggak nih. Ya itu benar itu Pak fotonya, benar itu, saya ingat. Penyidik yang ngasih foto itu Pak. Iya sudah kayak gitu, kasih lihat. Enggak kenal, orangnya enggak ada, enggak diperlihatkan. Melihat Pak, persis itu Pak urutannya, masih ingat saya. Sudah kondisi seperti itu. Ya, jadi buktinya tidak diperlihatkan kan? Tidak Pak. Di sini disebut diperlihatkan kepada saudara nih orang-orang ini. Coba berdiri. Saudara kenal nggak ini orang-orangnya? Tidak mengenali Pak. Hah? Tidak mengenali. Tidak mengenali. Saya tidak terlalu mengenali muka Pak. Soalnya kurang lebih kan saya di situ kurang lebih 1 bulan kerja Pak. Dan saya juga kan di situ posisi mikirnya saya kerja Pak, bukan mau memperhatikan orang. Kalau tidak mengenali buat apa saudara ini lihat ini? Ya kan sudah diarahkan Pak. Harus menyebut nama sama Rudiana kan diarahkan. Dek, kamu menyebut nama ini. Jelas ya, kamu diarahkan oleh Rudiana untuk menyebut nama-nama. Iya. Ya. Baik, di dalam BAP kamu juga disebutkan bahwa kamu itu jam 9 sudah ada di rumah ya? Iya Pak. Tanggal 27 itu ya? Iya Pak, benar. Tetapi kalau saya baca BAP kamu ini jamnya 21.30, jadi banyak yang tidak bersesuaian gitu loh. Ini gimana? Ya mungkin dirubah kali Pak. Bukan mungkin, ini yang nanda tangan kamu. Pastinya tahu nggak? Nggak tahu Pak. Ya itu aja udah jawab. Jadi nggak tahu aja kamu. Nggak tahu Pak. Apa isi ini nggak tahu aja gitu. Nggak tahu saya Pak. Ya itu yang lebih simpel ya. Jadi artinya kamu tanya jawab, tanda tangan, itu aja ya. Iya gitu Pak. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tanya di BAP ini juga kan gak ada gunanya karena kamu juga nggak tahu ini isinya juga nggak tahu gitu. Kamu hanya tinggal tanda tangan doang gitu kan. Baik, saya ada. Ya. Saudara saksi Dedek, Siap. tadi kalau saya tidak salah dengar, saudara mengatakan bahwa ketika saudara disuruh membaca BAP, saudara pura-pura membaca. Iya benar Pak. Tadi pernyataan saudara sendiri kan? Iya benar. Kenapa sampai itu saudara lakukan? Yang mikirnya ngebaca juga buat apa Pak? Orang toh keterangan palsu yang diarahkan. Nah, Kecuali itu keterangan benar bakal saya baca Pak. Ada yang dilebihkan apa yang dikurangkan? pertanyaan selanjutnya, kalau saudara mengatakan demikian, apakah BAP ini sudah jadi atau berdasarkan hasil pemeriksaan saudara face to face atau muka dengan penyidik atau tidak? Hasil pemeriksaan Pak. Hasil pemeriksaan. Saya berbicara dia mengetik. Anda berbicara dia mengetik. Ya. Tadi ditanyakan oleh rekan kami Pak Ruli bahwa Anda tidak tahu isi BAP, tapi sekarang Anda katakan bahwa Anda berbicara, penyidik mengetik. Yang mana yang benar? Pada saat itu di BAP Pak. Betul. Dia masuk ke dalam Pak. Anda di BAP Ya, betul, ya kan? Anda di wawancara istilahnya ditanya jawab, itu terjadi tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Itu terjadi. Iya, terjadi. Terjadi ya? Terjadi Pak. Ah, tapi ketika Anda disuruh baca ulang BAP sebelum Anda tanda tangan, Anda Tidak membaca. Anda pura-pura membaca, tapi sesungguhnya Anda tidak membaca. Iya. Berarti BAP Karena itu Anda berdasarkan menyatakan tadi keterangan- ada tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Betul kan? Hanya mengetahui pelemparan, pengejaran, dan ada segerombolan nongkrong orang di situ aja Pak. Udah begitu doang. Tanya jawabnya ya 3 itu aja. Iya. Selebihnya dalam BAP itu Tidak ada Pak. Paling sama nanya nama. Ini kenal nggak orang ini? Ya nama-namanya kan sudah dikasih tahu Pak sama Pak Rudiana ya. Saya jawab namanya.
Saya jadi bingung ya. Jadi Anda tuh menjawab hanya 3 hal, sementara dari BAP itu banyak hal yang dipertanyakan pada Anda. Nah, di situ Anda terjadi tanya jawab dengan penyidik. Nah, sementara tadi Anda katakan bahwa Anda tidak, Anda tanda tangan saja, tidak tahu isi BAP. Di BAP Pak, saya hanya menceritakan ada segerombolan orang dan terus ada motor lewat dan pengejaran, pelemparan dan membawa bambu Pak. Oh gitu. Itu saja, Oke, berarti clear ya. Clear. Berarti BAP yang Anda periksa itu hanya 3 hal itu saja. Iya Pak. Selainnya itu bukan bahasa Anda ya. Bukan. Nah, itu clear. Dan satu hal lagi saya tanya, tadi di depan majelis hakim Anda mengatakan bahwa Anda tidak paraf. Emang benar Pak? Tidak paraf ya? Tidak Tidak paraf. tanda tangan di lembar per lembar, karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir baru tanda tangan kan? Iya. Per lembar itu ada tanda tangan atau paraf? Tanda tangan semua Pak pada saat 2016. Tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Oke, terima kasih Yang Mulia. Oke, saudara saksi, tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda diajak menemani AF ke Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AF, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada Pak. Ada. Ada. Sedikit ada Pak. Ada. Ada sedikit Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Enggak, Pak. Ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya Pak kepada Rudiana. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya takut Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak ngerti hukum Pak. Takut sama, istilahnya sudah di dalam Polres Pak. Jadi saya takut Pak. Oke, berarti atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada Pak. Cuman saya mikir 2 kali Pak. Saya keluar, bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana? Saya bingung Pak di situ Pak.